Baik, di sini kami sebagai Yakin Tim ingin memaparkan proyek kami yang bernama Sehati. Sehati merupakan singkatan dari Sistem Elektronik Kesehatan Terintegrasi Indonesia. Outline yang ingin kami sampaikan yang pertama perkenalan anggota tim, latar belakang, tujuan, deskripsi singkat proyek, alur proyek, mockup proyek, dan yang terakhir penutup. Yakin Tim terdiri dari pertama saya sendiri sebagai ketua tim, Zaki Feriziwar, yang berperan sebagai front-end developer. Lanjut ada Muhammad Restu Alfiando, yang berperan sebagai back-end developer dan AI engineer. Dan yang terakhir ada Abdul Salim, yang berperan sebagai IoT engineer. Latar belakang yang akan kami bahas adalah obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu yang lama. Menurut WHO tahun 2000. Setiap 1 dari 3 orang dewasa mengalami obesitas. WHO juga menjelaskan bahwa 30% populasi orang dewasa di Indonesia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Obesitas dapat memicu beberapa penyakit berbahaya, seperti jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, stroke, osteoartritis, kanker payudara, kanker rahim, dan lain sebagainya. WHO dan UNICEF mengekang ketersediaan makanan dan minuman yang tidak sehat. WHO dan UNICEF menyerukan tindakan segera untuk meningkatkan undang-undang, kebijakan, dan peraturan untuk mengekang ketersediaan makanan dan minuman yang tidak sehat. Beranjak sejenak dari masalah obesitas, yaitu pada era industri 4.0, seperti sekarang, di mana informasi dapat tersampaikan hampir sekejap mata. Era di mana alat dan manusia dapat saling berinteraksi dan hidup berdampingan melalui bantuan Internet of Things dan Artificial Intelligence. Sudah semestinya kita dipermudah dalam mendapatkan segala informasi, termasuk informasi kesehatan tentunya. Informasi yang tersebar di luar secara umum belum tentu valid. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu sistem yang menjamin masyarakat mendapatkan informasi dari lembaga terpercaya seperti pemerintah dan lembaga kesehatan lainnya secara lebih personal dan eksklusif. Adapun tujuan kami, yang pertama, membuat suatu sistem terintegrasi yang dapat memonitoring dan mengukur kesehatan pengguna serta dapat memberikan informasi mengenai rekomendasi lokasi fasilitas kesehatan terdekat secara lebih eksklusif dan real time. Dan yang kedua, diharapkan Indonesia memiliki sistem tanggap darurat kesehatan yang lebih terintegrasi. Adapun deskripsi singkat proyek, Sehati atau Sistem Elektronik Kesehatan Terintegrasi Indonesia adalah suatu sistem yang akan menyajikan informasi kesehatan pengguna secara lebih personal dan eksklusif. Sehati akan dirancang menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan kemutakhiran teknologi IoT yang diharapkan nanti Sehati dapat digunakan untuk memonitoring dan mengukur tingkat kesehatan setiap pengguna secara pribadi dan eksklusif dengan bantuan AI dan alat kesehatan yang terkoneksi dengan aplikasi Sehati, dan juga dapat mengetahui budget untuk fasilitas kesehatan terdekat dari posisi GPS pengguna dan menjadi sarana tanggap cepat apabila terjadi keadaan genting ataupun darurat yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan pengguna. Adapun alur project, goals kami adalah membuat suatu sistem informasi kesehatan terintegrasi yang mana memiliki fitur utama dan juga memiliki fitur emergency. Adapun fitur utama terdiri dari 3. Yang pertama, fitur informasi tentang kesehatan personal pengguna. Dan yang kedua, fitur kalkulator ukur gizi yang nantinya akan sesuai dengan informasi dasar kesehatan pengguna. Dan yang ketiga, fitur rekomendasi fasilitas kesehatan beserta budgeting yang disesuaikan sebelum pengguna sampai di lokasi tersebut. Dia akan mengetahui berapa dana yang dibutuhkan untuk mendapatkan fasilitas atau layanan kesehatan yang diperlukan. Ini sangat membantu nantinya. Oke, baik, akan didetailkan setiap fitur. Yang pertama, informasi kesehatan pengguna. Ini akan diakuisisi dan diakumulasi datanya dari berbagai macam alat canggih seperti smart band dan alat ukur timbang digital yang terhubung dengan IoT. Dan nantinya akan mengirim data ke sistem kami. Kemudian diolah data-data seperti detak jantung, tinggi badan, berat badan, dan informasi kesehatan lainnya yang dapat dari fisik pengguna kemudian akan dimonitoring secara real time. Lanjut fitur kedua, nantinya akan memanfaatkan API atau Application Programming Interface, yang dimana perangkat teknologi yang akan menghubungkan setiap aplikasi dari suatu aplikasi ke aplikasi lainnya. Di sini kami menggunakan API VetSecret. VetSecret merupakan website yang menyediakan berbagai informasi jenis makanan,
beserta dengan jumlah kalori yang dikandungnya. Ini akan mendukung nantinya alat ukur kalkulator gizi yang nanti dilengkapi dengan AI, yang akan mengolah data pribadi pengguna dan kustomisasi dan sesuai dengan kebutuhan gizi pengguna, serta golongan darah pengguna, dan nantinya pengguna mendapat informasi yang lebih akurat mengenai berapa takaran gizi yang diperlukan dan jenis makanan apa saja yang direkomendasikan dan sebaiknya untuk dihindari. Di sini kami juga memanfaatkan teknologi Maps dari Google yang berkaitan dengan map yang nanti digunakan untuk melacak si pengguna dan juga lokasi-lokasi layanan kesehatan terdekat seperti gym, rumah sakit, apotek, puskesmas, dan sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan. Nantinya akan diberitahu juga detail informasinya, kisaran harga layanan, fasilitas yang disediakan, siapa saja yang melayani seperti dokter, perawat, dan sebagainya. Kemudian dalam memanfaatkan geolokasi dan posisi GPS, pengguna juga akan digunakan nantinya apabila si pengguna tersebut dalam keadaan darurat, seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, atau sedang membutuhkan layanan ambulan cepat. Dia akan langsung dapat menghubungi fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat atau kantor polisi terdekat jika terjadi kecelakaan. Oke, lanjut ke mockup. Yang pertama ada fitur dashboard, dan di sini ada versi desktop atau web dan versi mobile. Di fitur dashboard ini ada informasi dasar seperti tekanan darah, indeks massa tubuh, berat badan, dan sebagainya. Ada juga terdapat informasi perangkat yang terhubung seperti smartband atau timbangan digital, dan bisa dilihat juga ada fitur darurat seperti panggilan cepat ambulan, kecelakaan lalu lintas, ataupun kebakaran. Lanjut ke mockup kedua, ada fitur monitoring. Di sini akan lebih didetailkan berdasarkan data yang ditangkap dari alat kesehatan berupa tekanan darah, pembakaran kalori harian, berat badan yang dimonitoring secara mingguan ataupun bulanan, detak jantung, dan sebagainya. Lanjut ke mockup ketiga, ada fitur layanan kesehatan. Di sini akan diberikan pilihan, misalkan dia memilih rumah sakit, dia ingin mengetahui layanan poligigi, maka akan ditunjukkan detail seperti berikut dan bisa menghubungi pihak rumah sakit. Lanjut ke mockup keempat, yaitu fitur ukur gizi mandiri. Di situ akan muncul list makanan yang direkomendasikan dan list makanan yang tidak direkomendasikan. Ini berkaitan dengan golongan darah. Jika terdapat makanan yang tidak direkomendasikan, sebaiknya dia harus mengkalkulasi lagi makanan yang dikonsumsinya agar gizi di dalam tubuhnya membaik. Ini juga akan memanfaatkan teknologi yang dihasilkan dari AI dan data yang dikumpulkan dari fisik pengguna, seperti golongan darah, umur atau usia, dan kebutuhan kalori harian yang diukur berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan informasi lainnya berdasarkan Kementerian Kesehatan. Lanjut ke mockup kelima, ada fitur profile. Di fitur profile ini nantinya akan menyajikan fitur informasi pribadi, juga kesehatan pengguna secara mendasar. Lanjut, ada yang terakhir ini ada fitur darurat atau emergency yang nantinya akan diterapkan pada versi mobile, karena fitur ini diterapkan di versi mobile karena banyak orang kebanyakan menggunakan gawai ponsel dan tidak semua orang mengakses dari perangkat desktop ataupun PC. Gitu. Yang terakhir ada kalimat yang cukup menarik. If you change nothing, nothing will change. Dengan adanya fitur Sati, kami berharap ada sesuatu yang berubah dari Indonesia, yaitu masyarakat lebih aware terhadap kesehatan dirinya dan lebih cepat tanggap dengan kondisi darurat kesehatan, sehingga Indonesia lebih baik nantinya di masa yang akan mendatang. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami. Semoga dapat menjadi salah satu proyek yang menarik Hackathon 2.0. Terima kasih dan sampai jumpa.